طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلعت وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah bulan Ramadan telah hadir lagi di tengah-tengah kita. Pada tahun ini 2020 Masehi bertepatan dengan tahun 1441 Hijriah, kita dapat bersama-sama kembali menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan, yaitu puasa. Ada baiknya sambil menunggu berbuka, kita bersama-sama mempelajari bagaimana puasa mengajarkan kita cara untuk hidup. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki 3 dimensi ajaran. Yang pertama adalah akidah, yang mana akidah adalah ajaran yang mengajarkan pada wilayah akal. Akidah sesungguhnya adalah penyempurna akal yang menyelamatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan konseptual. Yang kedua adalah fikih. Fikih berpijak pada wilayah materi, yang mana sisi material Islam ini dapat mengobati manusia dari kecenderungan-kecenderungan terhadap materi. Dan yang ketiga adalah akhlak, yang mana akhlak adalah wilayah ruhaniyah dari ajaran Islam, yang dapat meluruskan hati-hati manusia. 3 dimensi ajaran Islam ini dapat membantu manusia dalam menjalankan hidup untuk mencapai kesempurnaan. Dan 3 dimensi ini pula lah yang menjadi dasar bagi semua konsep dalam Islam, seperti konsep sosial, konsep ekonomi, konsep politik, dan lain sebagainya. Puasa ibarat obat yang ditulis sebagai resep bagi orang-orang yang beriman, yang ingin mencapai kesempurnaan hidup. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kata kutiba dalam ayat ini secara istilah bermakna diwajibkan, dan secara harfiah bermakna dituliskan. Jika kita menerjemahkannya dengan makna harfiah, maka ayat ini akan berarti, wahai orang-orang yang beriman, telah tertulis untuk kalian atau dituliskan untuk atas kalian berpuasa, sebagaimana dituliskan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa seolah-olah menjadi resep yang ditulis untuk penyakit-penyakit manusia. Marilah kita mengkaji bagaimana puasa menjadi resep bagi umat manusia. Yang pertama akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah puasa dapat menyembuhkan manusia dari penyakit akidah. Hal pertama yang paling mendasar yang menjadi masalah bagi manusia adalah manusia dalam hal akidah jauh dari fitrah. Sementara fitrah
adalah instrumen yang sangat penting untuk mengenal Sang Pencipta. Bagaimana tertulis dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang mana artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dunia dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan 2 tanda bagi umat manusia. Yang pertama, tanda di ufuk-ufuk atau seluruh penjuru dunia, yaitu tanda di luar dari diri manusia. Dan yang kedua, tanda dalam diri manusia sendiri. Tanda-tanda yang ada dalam diri manusia sendiri disebut sebagai fitrah. Dalam hal ini, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu instrumen, yaitu fitrah, yang mana melalui puasa kita dapat kembali kepada fitrah. Ketika kita berpuasa, kita mengenal betapa lemahnya diri kita. Kita tidak makan dan tidak minum, dan itu sudah mampu membuat kita menjadi lemas. Tubuh kita letih, lesu, dan tidak memiliki daya dan upaya. Bagaimana mungkin kita mengaku diri kita gagah? Dengan pengakuan atas lemahnya diri ini, manusia dapat kembali kepada fitrahnya, yaitu untuk mencari yang maha kuat, yang tidak memerlukan siapapun, tetapi diperlukan oleh siapapun. Puasa dapat menuntun kita kembali kepada fitrah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui betapa lemahnya diri kita. Maka dari itu, puasa dapat menguatkan akidah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita dari tahun ini hingga tahun-tahun selanjutnya, apabila Allah berkenan memberikan kita waktu kembali untuk berpuasa, dapat memperkuat akidah kita. Semoga puasa pada tahun ini kita dapat memperkuat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menyongsong waktu berbuka puasa dengan membaca doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.